Ini awalnya pohon ini seukuran berapa beli? Dulu Setelah sebatang rokok lah. ini kan rata-rata yang dipotong ini kan akar yang ukurannya besar nih beli ya. Ya, Itu gimana tipsnya beli biar pohonnya tetap sehat nanti habis potong akarnya itu? untuk pemotongan akar kita harus cari dulu. Ini kita jelasin dulu untuk perpecahannya. Ini kan ini yang dimaksud akar itu kan yang di bawahnya ini. Iya, Ini masuk ke batangnya. batang ya, Ini cabang. cabang. Nah, habis ini perpecahannya cabangnya itu habis cabang lagi jadi apa li? Anak cabang. Ya, Di mana tuh? Di sini. ya ini. Halo bonsai lover, saya Warina Kaipil dan sekarang saya masih berada di kebunnya Blieka. Nah, ini dia ownernya di sebelah saya. Nah, setelah kemarin kita sempat review koleksi iprek sana ya, Iprek. ya, sama pohon serut mamenya. Ya, Sekarang kita ada sebuah pohon kimeng di sini. Ini dengan gaya apa nih? ini saya mau buat ekspresionis. Ini on the rock juga Li, ya. Ya, Ini konsepnya seperti apa nih Li, kalau pohon seperti ini? ya kita ngikutin gerak pohon aja sih sebenarnya awalnya gitu, karena pas ada ngeliuk-liuknya itu yang saya coba di Di expose gitu ya? ya terus kayak gitu ya. Ini awalnya pohon ini seukuran berapa beli? Dulu Setelah sebatang rokok lah, Sebatang rokok. mil ya. Ini bisa sebesar ini nih. Ya, Berapa nih? Sampai 20 nih udah ya? ada lingkarnya, 20 lingkarnya? ada Nah. 20. Udah berapa lama nih? Berapa tahun kalau Ini Untuk 3 tahun, 3 tahun? 3 tahun ya. Kok cepet? Cepet ya? itu dah, kurang tahu kalau di sini pertumbuhan fikus agak Ya. cepet ya. Agak cepet juga ya? Cepet ya. Nah kalau untuk medianya ini pakai apa nih? Kalau media sama juga pakai Sama kayak pasir yang malang kemarin ya? ya, sekam bakar sama kotoran kambing. Sama kotoran kambing. Ya, Medianya juga simpel nih sahabat. simpel Ya. sekali. Kalau untuk pemupukannya itu pakai pupuk kimia apa gimana nih? Untuk kita pakai pupuk kotoran kambing yang sudah difermentasi. Oh kotoran kambing yang Ya, fermentasi. fermentasi. Itu siram pakai airnya apa pakai kotorannya? Pakai airnya. Pakai Sudah airnya. airnya nanti kita campur dengan air murni lagi, Ya. disiram langsung lagi ke potnya gitu. Oh. Ya, kebetulan ini kan masih ada pot juga. Ya. Ya, Ada pupuk rahasianya juga sahabat ternyata ya. Nah, ini kenapa berbuah gini nih? Berbuah apa nih? Li? berbuah plastik. Berbuah plastik nih. Ini kebetulan nanti mau nggak dipakai Ya. ya, daripada dibuang sayang kan. Ya. Lebih baik cangkok nanti bisa pakai bahan lagi gitu. Ya. Gitu. Inspirasi nih sahabat. Kita sambil harus berbudidaya. ya, Ya, sambil diproses ini batang utamanya diproses ekspresionis. Yang atas ini yang udah besar-besar nih dicangkok lagi karena Ya. nggak terpakai gitu ya. ya, Nah, dipakai nanti di konsep pohonnya gitu ya. ya. Jadi dipakai bonsai lagi kayak gitu Iya, ya. bisa dipakai bonsai lagi. Atau bisa dijadikan uang gitu Iya. ya. Bisa dijual. Ya. Nah, kalau untuk ini kan pohon kimeng nih. Hmm. Kalau untuk kimeng itu apakah sama perawatannya kayak fikus yang lain yang di video kemarin apa gimana nih? Sama, kebetulan untuk jenis fikus hampir sama semua. Sama. Kalau fikus ya
Kalau- ada perawatan khusus dia. Ada perawatan khusus. Ya, Kalau untuk insek itu, untuk fungi itu gimana nih? kalau inseknya sama juga Ya. sebulan sekali. Ya, sebulan sekali itu. Kalau yang ini malahan nggak pernah saya insek Pernah nih. di insek. Karena dia subur, bagus, dia sehat, jadi nggak Ya, jarang ada ada penyakit yang hama yang mau ya. ini Palingan ifritnya lebih sering kena kena apa? Kadang disari kutu putih sama apa? Penggulung daun penggulung itu. daun itu ya? Ya, Oh, penggulung daun itu. berarti kalau untuk kimongnya ini emang sehat sekali ya? Ya. Kalian dari daunnya Ya. hijau mengkilat gitu ya? Ya. Bersih juga. Hmm. Wah, nah lalu untuk ini kan kita buat program on the rock juga nih. Li. Ya. Ini untuk penataan akarnya itu gimana, Li? Penataan akar ya dulu masih dari kecil memang kita udah arahkan dulu untuk Ya. bikin akar. Kita arahkan, habis itu diikat, Ya, diikat dulu. Dia pakai apa aja, tali rapia atau karet ban juga bisa. Ini kebetulan kemarin pakai tali rapia supaya dia nanti hancur sendiri ya gitu. Setelah itu pakai talang lagi, Ya. talang. Ditalang agak lagi. ditalangin lagi di sini untuk nampung media Ya, gitu ya. untuk nampung media supaya akarnya cepat jalan. Oh, ya. Ya, itu udah sekitar 4 bulan, buka, cek lagi akarnya. Kalau udah memang udah nempel ya, udah narik. Ya. Ada yang mungkin akar-akar yang kurang rapi, kita tata lagi. Tetel Kita lagi, tata lagi ya, setelah itu baru kita pakai talang lagi. pakai talang lagi. Ya, terus gitu prosesnya. Setiap 4 bulan itu harus Ya. dikontrol juga ya. 4 bulan, 3 bulan, cek lagi dia gitu. Supaya gini, nggak tumpang tindih. Ini kan Ya. kedodoran nih kemarin. Ayo kita lihat nih sahabat. Ini ada sebuah akar yang lumayan besar nih, Li. Nah, Ya. ini gimana ceritanya, Li? Kok bisa ada yang besar seperti ini, Li? Ya ini mungkin dulu dia yang paling pertama ngejar untuk ke ground, Ya. udah keluar dari akar. Jadi dia suplai makannya lebih banyak dia Ya. dari groundnya. Jadi ini yang cepat mompa ke atas dia gitu. Berarti- Makanya yang lainnya kalah. Sekarang kita kurangi dulu ini akarnya biar gantian lah cari Ya. makan. Ya, biar Ya. nggak kalah start nih Ya, yang biar lainnya. kalah start yang lainnya. Nanti Biar sama gitu ya. ya, biar samalah itu. Nah, tadi kan dipotong nih di awal video tadi dipotong nih. Lalu untuk akarnya yang ini yang tadi apa namanya? Tumpang tindih gitu. Ya. Dipotong. Nah, ini kan rata-rata yang dipotong ini kan akar yang ukurannya besar nih, Beli ya. Ya. Itu gimana tipsnya, Beli, biar pohonnya tetap sehat nanti habis potong akarnya itu? Untuk pemotongan akar kita harus cari dulu. Ya. Jangan dipotong total. Ya. Potong dulu ya setengah aja biar ada akar yang udah keluar. Seperti ini kan udah ada akar. Oh, yang ini udah ada Ya, akarnya. sudah ada akar yang jalan. Ya. Baru kita kurangi, baru kita potong yang akar besarnya gitu. Nanti kan ini udah ada yang suplai makanan untuk ke atas gitu. Oh, berarti gitu ya, nanti kalau akar besarnya dipotong itu udah harus ada tumbuh lagi Ya, akar biar, kecil dulu. biar ada yang kecil dulu. Biar ada yang supply tetap jalan gitu ya. Ya, biar nggak stres yang untuk di atasnya. Oh, ya. Ya, mengurangi stres di atas ya gitu. Berarti itu tipsnya ya, untuk pemotongan akar itu, akar apalagi akar yang ukurannya udah besar, udah Besar. narik ke gitu Ya. ya. Harus hati-hati juga ya. Ya, Nggak benar. boleh asal potong Nggak gitu asal ya. potong. Kalau asal potong kan kemungkinan bisa Bisa melorot ya. melorot, ini bisa daunnya rontok Bisa gitu ya. rontok deh ya. Bahkan Stres. bisa stres. Ya. Bisa kering juga, Bli. Ya, bisa. Bisa juga Bisa. Karena dia akar yangnya dominan. dominan ya. Ya, yang lainnya masih akar-akar kecil ya. Bisa akar. Hmm. Jadi kita dapat banyak ilmu nih sahabat tentang program pohon bonsai on the rock, khususnya untuk jenis ficus ya. Dalam pemotongan akarnya itu kita harus lebih sangat berhati-hati ya, Ya. apalagi akar yang besar, sehingga nanti karena kedepannya ini dimana akar dipotong pohon tetap subur kayak gitu ya, Ya. nggak stres gitu. Nah, selain pohon kimeng ini di sebelah juga ada pohon low, Bli ya. Ya, yuk kita lihat ke sebelah yuk. Li. Ini pohon yang bikin rame nih ya. Gak ada lo, gak rame, Nggak ada lo, nggak rame. Ya, ini biasa ini Nih, untuk pelengkap aja. itu pelengkap ya. Untuk pelengkap. Ini awal program ini ukurannya berapa besar, Li?
Dulu ya masih kecilan lagi 30% itu 30%. ini. Ya, Ini berapa tahun nih ground nih kalau untuknya? sama juga nih. Ya. Ya, sama. Kurang lebih 3 tahun juga nih. Ya, 3 tahun jalan lah. 3 tahun jalan. Ya. Kalau untuk loa itu pertumbuhannya kalau di ground itu seperti apa dibandingkan pikos seperti iprek, kimeng dan lain-lainnya? Ya, kalau loa Ya, lebih cepat ya. lebih cepat. Ya, nariknya cepat. Lebih cepat karena dia suka air. Suka air. Ya, makanya suplai siramannya sini lebih paling banyak. Ya, Banyak airnya. banyak ini airnya Banyak ya. kalau nggak dapat air itu gimana li untuk pohonnya? Biasanya kalau udah di ground aman. Aman. Kalau di ground aman dulu nih sempet sudah di atas, udah spot, udah cantik lah. Udah cantik ya. Ya, kebetulan sempet lambat nyiram. Dia daunnya gosong. Ya, daunnya kosong. Ya, daunnya gosong. Setelah itu ada yang beberapa mati ranting, bahkan sampai cabang. Wah, Cabang ini bekas dulu nih, cabangnya mati. ekstrim juga li ya. Ekstrim. Wah, ini buat yang punya lo atau pohon loa di rumah ini harus hati-hati nih sahabat. Ya. Jangan sampai telat dapat Kurang air ya. siraman ya. Apalagi yang udah di atas pot begitu. Ya. Kalau cari amannya, kalau mungkin teman-teman yang punya lo di rumah, Ya. mungkin bisa pakai double pot Double pot. ya, biar ada supply airnya. Airnya Ini tetap dia. gini Tetap. jalan suplainya. Ya. Wah, itu tipsnya sahabat ya. Kalau buat yang punya pohon lo itu usahakan untuk suplai airnya minimal tetap terjaga Tetap ya. terjaga ya. Mungkin siramannya bisa 2 sampai 3 kali 2 sampai 3 kali sehari. ya sehari. Ini boros juga nih sama air nih pohon lo ya. Nguras air. Nah, kalau untuk ini udah dicukur-cukur juga nih lihat. Ya, Ini udah tahapannya berapa persen nih di kalau ini? ini masih ya 55% lah. 55%. Ya. Nanti berarti harapannya nanti lebih rapat lagi di sini ya. Ya, masih ada pecah-pecahan tahapannya yang masih belum. Masih Ya. Ya, ini untuk pelengkap aja. untuk pelengkap nih sahabatnya. Ya. Nah, di sebelah ini ada sebuah pohon kimang lagi nih Blia. Kayak pelajar ya. Nah, kita jalan nih. Ini kita lihat sebuah pohon kimang lagi nih. Nah, ini kok bersih nih di bawahnya, Bi. Ini habis ditata akar apa gimana nih? Ya, kebetulan ngecek akar. Oh, ngecek akar. Ngecek akar ya. Nanti mau diangkat lagi. Ini pohonnya terlalu di bawah dia. Ya. Jadi akarnya masih sedikit yang jalan. Mungkin kebanyakan yang masuk ke bawah, mungkin nanti ada yang akar-akar maling nanti. Ya. Tapi untuk gronan di sini tuh rata-rata dikasih pot alasnya apa gimana, Li? Ya, kita pakai pot. Emang Emang semua pakai pot pakai ya? pot ya, supaya nanti kita mau angkat Ya. gitu, supaya tidak stresnya terlalu keras ya. Ya, lebih aman lah kita. Lebih aman. Berarti nanti kalau untuk angkatnya itu kita tinggal potong akar-akar yang keluar dari pot gitu Ya, udah bisa diangkat dah. Ya, itu pun juga pemotongannya bertahap lah. Bertahap Jangan juga. langsung potong semua juga. Nggak boleh Ya, salah-salah juga, Bli ya. Salah-salah juga ya. Berarti kalau untuk pot ini selain nanti mempermudah pengangkatannya, ini fungsinya apa lagi, Li? Untuk Nata akar juga. nata akar. Nata akar ya. Itu gimana tuh nata akarnya? Lebih gampang apa Lebih gimana? gampang ya. Oh, lebih gampang. Bisa dikeluarin seperti ini, dia nanti langsung masuk ke groundnya lebih cepat ya. Tinggal dikeluarin ini ya, keluarin dari pot Dari ya. pot aja ya. Itu lebih gini ya, juga menata akar untuk melingkar itu ya. Ya, Lebih kita lingkarin aja ke sisi-sisi ke potnya sisi gitu ya. potnya ya. Lebih cepat nariknya, Ya. biar cepat jadi. Ya, cepat jadi. Ini jadi apa nih? Jadi uang apa jadi koleksi? Jadi uang. Jadi uang nih ya. Ini rencananya emang dijual ya apa gimana nih? Ya, nanti kalau ada yang berminat memang mau dijual juga. Mau dijual. Ya, tapi ya tunggu dulu, masih kita proses lagi. Masih bikin tahapan untuk atas. Ya, bikin tahapan cabang-cabang di atas sampai mahkotanya masih belum. Nah, kalau untuk saat ini kan Ya. dengan keadaan pohon di ground ini, kalau ada yang minat bisa dilepas apa gimana, Li? Janganlah dulu. Jangan dulu. Ya, kasihan. Kasihan ya. Ya, nanti takutnya stres. Ya. Ya, lebih baik biar
ya biar kelihatan jadi dulu Ya, ya. emang biar minimal di atas pot dulu. Ya gitu kita spot dulu ya, Biar sama-sama enak gitu ya. sama-sama enak ya, biar nanti yang beli juga nggak kecewa juga gitu. Oh, mantap nih kalau untuk kimungnya ini masuknya apa nanti nih? Masuk mau bikin formal sih sebenarnya. Formal. Ya, karena kemarin juga ada liuannya cuman Ya. terlalu pendek, Ya. jadi dia nggak kelihatan jadi lurus ya. Oh, berarti liukannya ini Hilang. mau dihilangin ya? Ya, Mau hilang. dijadiin Karena dulu lurus ya? pohonnya kecil gitu. Ya. Saya iseng masukin ke ground juga. Masukin ke ground biar ada aja pakai belajar gitu. Ya. Awalnya pakai belajar. Ini berapa tahun nih program kalau pohonnya ini? Sama juga rata-rata sama. Rata-rata sama. Hampir sama ya. Cuman yang agak belakangan aja dia lebih dikit itu. Beda bulan aja dia. Nah, sekarang nih ini udah masuk tahapan apa nih? Pokoknya tahapan anak ranting apa nih? Ya, masih tahapan itu dah. Nah, yuk kita lihat nih perpecahannya dulu sahabat. Sambil kita belajar nih dalam membentuk bonsai itu seperti apa. Ya. Nah, ini tadi di video kemarin kan bonsai itu terdiri dari beberapa komposisi itu ya. Ya, Ada akar, ada batang, cabang, cabang, dan ranting gitu ya. ranting ya. Nah, sekarang Ini sudah sampai pecahan pecahan. ranting dia. Masih Ranting. Pecahan ranting ya. Ini kita jelasin dulu untuk perpecahannya ini kan ini yang dimaksud akar itu kan yang di bawahnya ini. Iya. Ini masuk ke batangnya. Batang ya. Ini cabang. Cabang. Nah, habis ini perpecahannya cabangnya itu habis cabang lagi jadi apa nih? Anak cabang. Ya. Di mana tuh? Di sini. Ya, Ini duanya nih. Ya, ini anak cabang. Anak cabang. Ya. Habis anak cabang ini ada pecah lagi nih. Ya, ini Apa nih? kemungkinan nggak dipakai nih Oh, nggak karena dipakai. udah terlalu dekat ya, terlalu mepet. Ya. Nanti ini dah nanti yang jalan. Nah, ini. Ya, Habis anak cabang ada apa nih? anak cabang. Habis itu ini lagi pecahannya lagi. Oh, lagi pecahan cabang kedua gitu. Ya, lagi Anak cabang pecahan kedua. Oh, ya. Dan seterusnya dah nanti. Nanti Lagi. dan cabang lagi dan habis itu ranting. Ya, ranting sampai cucu ranting, cicit ranting lah. Habis itu ranting, ranting. Kalau Wah, rapatnya. dalam pecah cabang aja ini udah nyampe tahunan mungkin prosesnya beli ya. Ya, lama untuk Lama. bikin cabang yang lama. Nah, kalau untuk ini nanti diangkat dari kebun grow-nya itu udah berapa persen nih? Oh, prosesnya. Apa Ya. mau di 100%-an dijadikan di ground apa emang nanti dijadikan di pot lagi gitu? Ya, palingan 80% lah. 80%. Nanti 80% kita angkat, Ya. baru kita proses lagi untuk lebih kelihatan tuanya di pot. Di pot. Untuk ngerapetin daunnya Ya, gitu. untuk ngerapetin. Emang prosesnya lama-lama juga Lama. dia. Bonsai nak ada yang Nggak instan. ada yang instan ya. Kalau mau instan harus beli yang jadi, itu pun Ya. harganya Bener. Udah Kalau mau yang ini. instan harus beli yang jadi dan harus ngeluarin ya kocek yang dalam ya. Kalau mau berproses kita nikmati prosesnya sambil di sore-sore hari. Wah, Ya. asik sekali dia. Apalagi ini gak kerasa nih udah menjelang malam nih dia. Dari tadi kalau emang Ya. di kebun itu emang asik. Memang Iya. ya. Kalau di kebun sudah lihat pohon tuh memang nggak terasa Ya, waktu. gak kerasa waktunya. Ya. Kurang aja waktu. 1 jam berasa 5 menit kan gitu ya. Baru ngobrol sebentar udah sore. Ya. Asik memang kalau di kebun. Dari kebun asik. Nah, ini juga di pinggir sini nih ada pohon sianci. Ya. Janji. Nah, untuk kali ini kita sampai di sini aja dulu video di kebun grow-nya. Nah, terakhir nih beli untuk tipsnya beli untuk para teman-teman di rumah, untuk pemula atau yang awam di dunia bonsai itu seperti apa Bli? Dalam memilih bahan bonsai siapa tahu. Ya, kalau untuk tipsnya kita harus lebih selektif untuk milih bahan. Ya, Ya, kalau untuk di bonsai memang harus kita cari dari akar dulu, ya. gerak dasar, ya percabangannya yang udah benar, ya nanti bisa yang lainnya bisa untuk mengikuti lah gitu. Untuk tinggal tahapan seperti itu. Berarti yang seperti yang kita bicarakan di video tadi ya. Ya, Itu kita memilih bonsai itu sesuai tahapannya yang Tahapan, memang ya. udah benar atau pas gitu. ya.
itu konteksnya ya, memang kalau Ya. kita bisa turun kontes lah Ya, gitu ya, untuk skala kontes yang skala seperti kontes itu. ya. Kalau emang sekedar untuk di rumah itu Sekedar untuk rumahan ya, cantik-cantikan asal rimbun aja, ya cepat bikinnya. begini. Cepat ya. Dan harapannya nih Bli, untuk bonsai kedepannya itu seperti apa? Ya biar kedepannya makin jaya Ya, ya makin banyak ya, temen makin main banyak bonsai, ya pembonsai ya, kita bisa menyumbangkan oksigen pada tetangga lah, Ya. walaupun di atas pot, Ya. setidaknya kita menanam ya. ya. Inspirasi sahabat, kita menyumbangkan oksigen untuk Tetangga tetangga. Kalau yang di rumah itu kan udah menikmati ya Bli ya, ya. untuk kebagian oksigen gratis juga menikmati keindahan pohonnya. Nah Ya. kalau di tetangga kita cukup apa namanya, sumbangkan oksigennya sahabat. Ya. Kalau mau pohonnya kan bisa mampir. Ya. Lihat-lihat aja nanti. Benar. Nah, oke, kita cukup itu aja. Nanti kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Ya.